Di sini gue pengen disclaimer aja, disclaimer tuh kalau apa yang kita omongin itu bukan berarti kita tuh udah ahli banget atau apa di situ. Kan banyak orang sukses tuh orang-orang yang berhasil entah di perdagangan, mungkin di bidang politik ya kan, atau di seni. Nah, mereka semua pernah sekolah. Saat mereka sekolah itu ada yang namanya guru itu ngajarin tentang matematika ya kan, ada yang ekonomi lah, politik, sosial atau apa segala macem gitu. Nah, waktu guru yang ngajarin tentang ekonomi, matematika, apakah guru itu adalah orang pengusaha yang sukses, yang kaya banget, duitnya banyak? Terus kalau misalnya seorang guru seni, apakah guru itu seniman yang terkenal, yang begitu udah fasih banget atau mungkin ahli di bidang seni banget gitu loh, dan berhasil? Belum tentu. Nah, guru-guru ini mewakili ilmu mereka masing-masing. Tapi mereka itu bukan sosok yang udah berhasil di bidang itu. Nah, di sini gue pengen kasih tahu hasil ajaran mereka, anak-anak didik mereka, kemudian hari banyak yang menjadi pengusaha sukses, seniman terkenal, ahli politik gitu loh, politikus terkenal. Yang ngajarin mereka itu tuh bukan seorang politikus terkenal atau ekonom terkenal gitu loh, atau yang hebat. Ini, jadi kedepannya tuh di YouTube gue pengen banyak bahas masalah-masalah ekonomi, ya kayak utang, ya kan, kehidupan sosial, masalah ya berteman atau lingkungan sekitar dia tinggal, mungkin juga masalah-masalah ya segala macam masalah yang mungkin gua kuasain, yang gua mungkin belajar secara otodidak dan paham gitu loh. Setelah beberapa episode YouTube gua bikin nih, lo kan sering denger, maksudnya bukan komplain lah ya, cipiran atau apa dari teman-teman yang deket ya, bukan yang nggak kenal gitu loh. Lu ngapain sih gitu loh, kayak gitu-gitu, Sultan aja nggak begitu loh, yang banyak duit gitu, ibaratnya lu kelihatan tuh kayak sok kaya gitu loh, berbagi kayak gitu-gitu. Memang semua kebutuhan lu udah cukup gitu loh, terus maksudnya lu kaya, tajir gitu apa ya, kepikiran juga sih, maksudnya gue masih banyak kebutuhan, masih ya segala macem, dengan adalah beban-beban yang ada gitu. Terus kenapa sih gue harus kayak gitu? Ya, gue mulai berpikir, akhirnya ya juga ya, kalau gue nggak bikin video atau nggak bikin sesuatu gitu loh, gue bakalan dicap mungkin pencitraan lah, atau mungkin buat ada tujuan khusus atau apa. Yang jelas, memang gue punya tujuan. Gue punya mimpi yang besar gitu. Mimpi yang besar itu apa? Gue pengen banget ngerubah yang namanya alat ini, media sosial ini, bisa berfungsi ngebantu banyak orang. Seperti apa itu? Itu mungkin bakalan gue jelasin ke depannya, karena ini belum saatnya gitu. Tapi emang terus terang gue punya tujuan. Nah, balik lagi ke masalah kayak lu sok ngajarin orang tentang cara memanage ini, memanage itu. Apakah lu udah punya bank balance yang besar? Maksudnya lu sultan nggak? Lu banyak duit nggak? Usaha lu semua berhasil apa enggak gitu. Nah, kalau menurut saya sih tolak ukur itu bukan diambil dari situ. Nah, bapak lu mungkin orang kaya, atau saudara lu orang kaya, atau teman-teman lu orang kaya. Mereka dulu pasti sekolah. Di sekolah itu mereka diajarin sama guru. Guru ini, guru itu, guru ini, guru itu gitu. Nah, mereka itu juga bukan menjadi tolak ukur kalau ilmu yang diajarkan itu tuh bermanfaat apa enggak. Kalau misalnya you bilang dia ngajar ekonomi, terus apakah guru itu harus kaya raya, baru dia boleh ngajar ekonomi gitu? Kan enggak juga. Tapi dengan kehidupan dia yang biasa-biasa aja, namun dia punya ilmu ini gitu, diajarin ke anak didik dia, kedepannya banyak kok anak didik dia yang menjadi orang sukses. Kenapa sih? Maksudnya, lu paham kehidupan orang miskin, memang lu harus jadi orang miskin? Enggak. Mungkin aja lu pernah ngalamin menjadi miskin, atau lu pernah ngeliat kehidupan orang-orang yang miskin, yang susah gitu. Dan kebetulan lu suka menganalisa. Dan timbul ada jawaban atas analisa itu. Itu yang pengen gua sampein gitu. Jadi bukan semena-mena artinya tuh
gue itu jago dibilang ini, hasilnya gimana gitu loh. Ya intinya bagaimana orang itu harus mengatasi utang misalnya. Terus apakah saya harus punya utang? Bisa jadi saya udah pernah punya utang gitu loh, dan saya terjebak di masalah yang sama. Ya intinya apa yang berani saya bahas adalah hal-hal yang udah pernah saya alamin. Dan saya belajar menganalisa masalah itu, ketemu jawabannya. Saya mencoba menjabarkan, mencari solusinya agar bisa bermanfaat sedikit banyak gitu. Kan lebih condong tuh mencari konten tuh yang narasumbernya itu bukan, maaf ya, bukan mengemis, tapi masih berusaha mencari nafkah kerja dengan keterbatasan yang ada. Contohnya mungkin fisik, mungkin juga secara ekonomi, mungkin juga terbelit utang atau apapun itu juga. Itu nggak gampang dan nggak sesimpel kita asal datang bikin konten. Saya harus tinjau dulu, harus menganalisa, mempelajari gitu loh. Mungkin yang kemarin-kemarin itu kita nggak memberikan solusi yang jelas gitu. Nah, kedepannya mungkin akan kita ada solusi yang kita kasih. Dan mungkin juga konten yang kita kasih itu nggak semuanya harus dalam bentuk visual yang jelas. Banyak pengalaman hidup, masalah-masalah yang udah lewat dan nggak bisa ditampilkan secara visual. Dan karena itu mungkin kita bikin podcast bedah kasus, masalah-masalah apa sih yang dihadapi pada umumnya. Mungkin saya lebih cocok buat bicara tentang ya bagaimana sih ini kok harga naik terus gitu loh. Bagaimana sih caranya tuh biar pembeli bisa datang gitu. Terus apa yang salah di bisnis saya gitu loh. Kok nggak berkembang gitu. Yang mungkin skalanya kecil tapi ada manfaatnya. Karena yang saya temukan belakangan ini semenjak saya sering rajin nonton YouTube adalah jarang ada channel yang membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapin setiap hari. Kalau cuma ngangkat masalah banyak, kasih solusi ada tapi nggak banyak. Itu yang kedepannya mungkin saya mencoba untuk melakukannya gitu. Giveaway tetap sabar ya.